Pria berinisial Iki, warga Kampung Sindang Resmi Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, tega membunuh istri dan anaknya yang masih berusia 8 bulan. Pembunuhan itu terjadi di kediamannya pada Kamis 11 September 2025 sekira pukul 3 dini hari. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh ayah kandung korban IN, Jajang Sudrajat, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ayah korban curiga karena sejak pagi tidak ada aktivitas seperti biasanya. Ia pun mengetuk pintu rumah korban namun tak ada jawaban. Akhirnya ayah korban mendobrak pintu rumah anaknya dan menemukan korban sudah tewas. Terduga pelaku juga mengakhiri hidup setelah membunuh anak dan istrinya. Saat ditemukan, pelaku Iki masih dalam kondisi hidup meski kritis. Hingga setelah dibawa ke rumah sakit sekira pukul 11:45 waktu Indonesia Barat, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti kabel listrik, pakaian korban yang berlumuran darah, sebilah sajam hingga handphone korban dan pelaku. Polisi juga menemukan bekas luka cekikan pada leher korban dan anaknya. Diduga pembunuhan itu dilakukan saat korban sedang tidur. Pihak keluarga pun menyatakan menolak autopsi pada jasad kedua korban. Kebetulan kami dari Satreskrim Polres Pandeglang mendapat informasi sekitar setengah 9 pagi tadi bahwa diduga ada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh inisial MIA terhadap istrinya beserta anaknya, yaitu inisial I, anaknya inisial IM. Adapun usia terduga pelaku 24 tahun, istrinya pun sama 24 tahun, sedangkan anaknya usia kurang lebih 10 bulan. Kejadian itu awal mulanya diketahui oleh saksi yang merupakan bapak dari si istrinya itu, bapak kandungnya ya. Pada saat itu terakhir kali dia melihat pada malam hari, namun sempat sekitar jam setengah 8 Isya si terduga pelaku ini sempat bertemu dengan temannya. Kemudian sekitar jam 10 sempat masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar jam 00 menurut keterangan bapak kandung si korban bahwa si terduga pelaku ini sempat keluar rumah dan kembali sekitar jam 3 pagi. Saat itu juga sempat memanggil bapaknya untuk masuk ke dalam rumah karena kebetulan masuknya melalui rumah bapak kandungnya tersebut. Sekitar pagi hari biasanya setengah 6 itu sudah ada aktivitas atau kegiatan, namun saat itu dikarenakan tidak ada aktivitas, bapaknya sempat memanggil si anaknya maupun cucunya, namun tidak ada respon. Kemudian si bapak ini sempat masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar jam setengah 8 bapaknya sempat keluar lagi karena ada kecurigaan bahwa anaknya, menantunya serta si cucunya sendiri tidak ada keluar rumah. Namun setelah itu sempat masuk lagi ke dalam kamar sekitar jam setengah 9, kemudian keluar terlihat ada bercak darah di depan rumah tinggal si korban maupun terduga pelaku tersebut, sehingga timbul kecurigaan, sehingga selanjutnya bapaknya melakukan upaya paksa untuk mendobrak rumahnya. Dari hasil olah TKP sendiri ya, saat ditemukan si ibunya dalam posisi terlentang termasuk dengan anaknya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ditemukan juga terduga pelaku suaminya dalam keadaan berlumuran darah karena ada upaya saat itu untuk melakukan bunuh diri karena terlihat ada luka sayatan di nadi kanan kiri serta di lehernya. Saat itu si terduga pelaku memang kondisinya masih dalam keadaan hidup karena pada saat didongkrak itu si orang tuanya sempat melihat anaknya sudah meninggal, kemudian sempat dibantu oleh masyarakat sekitar. Terduga pelaku dibawa ke rumah sakit Aulia Menes untuk dilakukan perawatan. Namun sekitar jam 11.45 kita dapat informasi yang bersangkutan meninggal dunia pula. Kalau motifnya sendiri mendalami karena kita dari informasi orang tua, masyarakat sekitar, tetangga bahwa belum ada terdengar percekcokan antara kedua pihak, antara si suami atau si
istrinya tersebut. Berarti kondisinya baik-baik aja begitu ya? Sementara itu info yang kita dapatkan, tapi kita masih tetap lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak, kira-kira dari terduga pelaku ada sayatan di bagian leher, itu yang ditemukan barang apa aja itu Pak di dalam? Sementara ini kita temukan beberapa barang luka, ada satu buah kabel listrik memang pas itu ada di dalam berlumuran darah, satu buah pakaian dalam wanita juga berlumuran darah, satu buah golok yang diduga dilakukan untuk melakukan perbuatan bunuh diri tadi yang dilakukan oleh si terduga pelaku, serta ada handuk yang berlumuran, ada gelas, ada galon, ya, ada juga handphone milik kedua pelaku. Motif pembunuhan yang dilakukan suami pada istri dan anaknya di Pandeglang, Banten diungkap rekan kerja pelaku. Pelaku Iki diduga memiliki utang kepada perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja. Jumlah utang tersebut mencapai 11 juta rupiah dan merupakan uang setoran. Uang itu pun diduga digunakan oleh terduga pelaku untuk bermain judi online atau slot. Namun pihak kepolisian masih akan mendalami motif pembunuhan tersebut. Karena menurut keluarga dan warga tidak ada cekcok antara suami maupun istri. Diketahui tidak hanya istri dan anaknya yang meninggal dunia, namun terduga pelaku Iki juga meninggal dunia karena mengakhiri hidup. Ia meninggal di Rumah Sakit Aula Menes Pandeglang setelah sempat kritis. Diduga pelaku mengakhiri hidup dengan sebilah sajam. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebilah golok dan ceceran darah di dalam rumah korban. Jenazah korban pun telah dimakamkan pada Kamis 11 September sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.